Mitra bisnis, pemerintah berencana mengenakan PPN untuk bahan kebutuhan pokok atau sembako seperti beras, garam, hingga gula. Pemerintah menilai barang kebutuhan pokok yang dulu dikecualikan kena PPN itu juga banyak dikonsumsi masyarakat yang mampu bayar pajak. Jadi pengecualian PPN itu dinilai kurang tepat. Untuk membicarakan hal ini lebih lanjut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Roy Nicholas Mande. Pak Roy, bagaimana komentarnya? Ya, kami dari asosiasi tentunya menyuarakan dan berharap ini dapat dikaji ulang. Walaupun masih wacana dan juga tentunya baru akan dibicarakan dalam forum ataupun juga dalam hal ini kepada rapat dengar pendapat di legislatif. Dan kemungkinan baru akan diberlakukan 2022 atau 2023. Tetapi apapun juga ini yang berkaitan dengan wacana, khususnya untuk peningkatan PPN, baik itu 12%, 15%, atau berapapun angkanya, ataupun juga pengenaan PPN terhadap kebutuhan pokok masyarakat, khususnya 14 kebutuhan pokok sembako, ini momennya belum tepat. Timingnya tidak perlu terlalu tergesa-gesa. Karena apa? Karena kita tahu bahwa semangat pemerintah untuk meningkatkan performa konsumsi rumah tangga di tahun 2021 ini menjadi hal yang dominan dan signifikan. Ada upaya-upaya yang masih terus dilakukan untuk mendukung peningkatan konsumsi rumah tangga melalui transaksi baik itu di kelompok menengah atas maupun juga menengah bawah. Menengah lemah artinya bantuan tunai, bantuan sosial, program keluarga harapan, dana desa, dan apapun juga yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi nasional masih berlangsung dengan tujuan untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga. Nah, dikala pajak dikenakan di sembako, karena sembako ini adalah satu kebutuhan yang sangat diperlukan dan tidak dapat ditangguhkan, tidak dapat delay atau tidak dibelanjakan, tapi setiap saat harus dibelanjakan karena memang ini adalah kebutuhan pokok, maka ini akan tergerus karena adanya peningkatan PPN untuk sembako. Masih banyak hal-hal yang berkaitan dengan ekstensifikasi perpajakan atau reformasi perpajakan yang dapat dilakukan dan tidak menyentuh untuk kebutuhan sembako. Karena kebutuhan sembako ini adalah kebutuhan pokok dan dikala harganya naik, ya tentunya harga pasti naik karena PPN itu adalah pengenaan kepada harga akhir atau harga jual kepada konsumen, maka akan ada dampak paling tidak yang pertama, ada pelemahan dalam konsumsi, masyarakat akan substitusi yang biasanya berbelanja dengan adanya kenaikan, pasti mereka akan substitusi dengan hal yang barang-barang yang mungkin artinya itu bukan tersedia dengan peningkatan PPN, jadi ini kita juga belum tahu barangnya nanti apa. Dan yang kedua adalah tarifnya atau inflasinya ini akan mendorong harga akan naik. Nah ini konsumsi akan melemah dan harga akan naik. Ini tentunya akan menahan laju konsumsi rumah tangga dan ini akan mempengaruhi harapan kita atau pemerintah dalam hal ini untuk mengenjot pertumbuhan ekonomi 4,5 sampai 5,3% di tahun 2021 ini. Mungkin tidak dapat diatasi dengan kemasan yang lebih kecil? Ya, kalau perubahan kemasan itu tidak mengartikan pengurangan harga. Artinya, harga memang lebih rendah ketika kemasannya diperkecil atau isinya diperkecil. Tapi kan masyarakat tentunya punya takaran untuk berbelanja. Takaran untuk memenuhi konsumsi rumah tangganya, takaran untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya. Jadi ketika kemasannya berkurang, isinya berkurang, itu tidak serta-merta akan tercukupi kan kebutuhan pokok masyarakat. Jadi pada saat mereka membeli kemasan yang lebih kecil, memang lebih rendah harganya, tetapi mereka akan meningkatkan frekuensinya. Nah, ketika mereka mau meningkatkan frekuensinya dan harga memang sudah ada kenaikan karena adanya peningkatan PPN pada sembako, maka mereka justru akan menahan belanja. Dan itu yang tadi saya katakan, mereka akan substitusi. Substitusinya artinya apa? Ya mungkin mereka akan mencari barang-barang yang kita hindari tentunya. Barang-barang yang black market misalnya. Barang-barang yang bisa saja terjadi antara produsen yang langsung menjual, tapi karena PPN-nya
meningkat, maka dia jual dengan suasana situasional yang di luar retail. Mereka jual di dekat perumahan, atau mereka jual dari mobil dan lain sebagainya, dari sepeda motor dan lain sebagainya yang tidak kena PPN. Dan ini juga akan tidak memberi kontribusi kan. Demikian Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Roy Nicholas Mande. Saya Fahmi Andrian.